Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Pak Mul. Siang, Gimana Pak kabarnya? Wati. Alhamdulillah sehat, Alhamdulillah bahagia sehat, selalu. Gimana kabar keluarga? Alhamdulillah ini sehat semua, alhamdulillah walaupun cuaca panas gimana. Malas ya. Tetap sehat. Ini Bapak jadi dari panjenengan kemarin sudah mengikuti selama sebulan nih dalam proses pembelajaran di calon guru penggerak. Dari Bapak ini dukungan dan ekosistem di sini bagaimana? Alhamdulillah Pak, dukungan di sini luar biasa sekali, bahkan kita didorong. Awalnya Dorong kita gitu ya? semua didorong untuk mendaftar guru penggerak itu, semua guru kita suruh untuk Oh, suruh mendaftar. mendaftar. Iya, Iya. alhamdulillah itu. Nah di sini kan sebelum juga udah ada asesor sama pengajar praktik sama ada guru penggerak di angkatan 4. Angkatan Jadi 4 insya Allah kita lebih gampang mengikuti. Itu gitu ya. Jadi, luar biasa. Berarti sebenarnya di sini untuk apa yang panjenengan tulis melalui apa LMS dan sebagainya tidak ada kendala ya tadi ya. Harapannya panjenengan selama proses ini ya, proses lokakarya terus tindak lanjut panjenengan, apakah ada kekhawatiran atau harapan panjenengan? Kalau kekhawatiran sebenarnya tidak Pak. Ini berkaitan dengan LMS, alhamdulillah kita bisa bertanya ataupun Lancar belajar gitu ya, lancar gitu semua ya. dan kita support di sini di TUIP semua lancar dan alhamdulillah itu support dari sekolah sekali lagi sangat mendukung. Sangat mendukung, Dari ya. teman-teman angkatan sebelumnya juga sangat mendukung tentang itu. Mm-mm. Nah kekhawatiran ini alhamdulillah kami karena kan di sini full day hanya itu aja Pak. Full day. Oh waktu berarti ya, waktunya Di ketika waktu. mau itu ya, kendalanya ketika mau Kemarin ngisi kan full day itu ya. saat napa niku pertemuan di Google Meet itu kan ada 2 sesi. Kalau yang sesi 1 kadang kita tetap meninggalkan kelas jam. Oh, Jam meninggalkan pelajaran. pelajaran. Kalau yang masuk sesi 2 setelah jam 3 sampai jam 6 itu kita aman. Aman. Oh, berarti ini kalau yang kaitannya dengan LMS dengan ini tidak ada masalah, Nggak ada ya. masalah, iya. Jadi istilahnya bisa mengikuti lah. Insya Allah bisa. Ya. Terus yang menjadi kendala itu malah ketika proses pengajaran Iya, ya, pengajaran. menggunakan waktu. Ya intinya gini Bapak, jadi ketika mengisi LMS dan sebagainya, saya mohon bantuannya panjenengan bisa mengatur waktu sedemikian rupa. Ya tugas utamanya juga harus berjalan, tetapi ini juga harus berjalan. Jadi jangan sampai ada yang dikalahkan. Oke, siap. Tapi semuanya harus menang. Iya. Ini juga menang, di pembelajaran juga harus menang. Mohon doa restunya Iya. dan pendampingannya terus. Jadi semuanya harus win-win solusinya adalah menang dan menang. Oke, siap. Nah ini begini Bapak, jadi saya mau istilahnya sharing saja yang berkaitan dengan proses pembelajaran yang Bapak lakukan selama ini, istilahnya itu mendapatkan informasi atau materi itu dengan apa filosofi KHD itu. Terus nanti saya pengen dengar cerita dari panjenengan perubahan yang dilakukan atau apakah ada perubahan? Oke, khususnya di keberpihakan pada anak ya Pak. Ji, Keberpihakan anak sebagai kita harus mengajar sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Mm-mm. Nah itu yang Ya. benar saya pegang dan Mm, saya terapkan. Di pembelajaran saya sebelumnya, saya fokusnya hanya ngajar materi itu harus sampai. Ya, Kadang-kadang gitu ya. tidak memberlatih Nggak berlatih. siswa. Itu hanya seperti itu. Tapi setelah kita ikut kemarin di Nembok Loka Karya yang pertama, prinsip-prinsip belajar dan maupun dari LMS itu udah mulai sedikit banyak masuk dan mudah mulai kami lakukan sistem pembelajaran yang berdiferensiasi. Ini Nah, luar biasa itu juga mulai, ada tambahan. mulai saya ada tambahan itu. Ya. Intinya kan ini di terakhir kemarin di akhir pelajaran itu kan ada tugas proyek yang di kurikulum Merdeka ini. Iya. Itu ke proyek sebelumnya itu saya hanya mengandalkan kemampuan yang IPA karena ngajarnya IPA yang IPA. Terus akhirnya karena kan saya juga sering membimbing untuk ke tingkat internasional dari proyek itu saya lombakan biasanya. Terus sekarang udah mengarah nanti bagaimana kemampuan-kemampuan yang lain juga bisa diakomodir di sini. Ya. Akhirnya saya kerjasama juga dengan guru yang lain Pak, baik dari guru olahraga, guru seni maupun guru bahasa. Dan kolaborasi itu ya. Kolaborasi antar gurunya juga saya lakukan seperti itu sehingga anak tidak hanya yang berkemampuan di IPA tapi di bidang yang lain juga kami lakukan seperti itu. Akhirnya kalau kita ke
target kedepannya kalau lomba internasional lagi kita harus bisa membawa misi kebudayaan Pak, dari nanti dari segi seni maupun olahraga maupun nanti dari bahasanya, karena bahasa Inggris dan tidak semua anak mampu itu, makanya saya ada dari kemampuan sainsnya kami ambil dari pelajaran IPA saya. Bahasa Inggris kita adopsi dari pembelajaran bahasa Inggris yang lain. Terus ada biasanya sini yang menonjolkan pencak silat. Anak yang silat walaupun kurang mampu di bidang sains kan tetap kita kolaborasikan. Dan terus ada yang dari ekstra tari juga kita kolaborasikan untuk kita tampilkan di lomba tingkat nasional. Selama proses yang di pembelajaran itu sampai nanti akan diaplikasikan di dalam sebuah kompetisi berarti itu ya. Selama itu bagaimana respon anak-anak atau respon siswa Pak? Ya anak merasa senang Pak. Anak awalnya yang dipilih hanya yang dari sains saja. Oh gitu. kan kalau dalam satu kelas kan yang paling pinter IPA hanya 1-2 yang misalkan menonjol. Dulu kan saya ngambilnya seleksinya seperti itu. Sekarang udah mulai kemampuan tadi kodrat masing-masing kemampuan anak saya akomodir untuk kita tampung di situ. Jadi ada rasa senang ya. Ada rasa senang. Kemudian dari perubahan-perubahan yang sudah ada itu, apakah ada yang perlu diperbaiki di antara sekian program yang panjenengan jalankan itu? Oh, ini Pak, sebenarnya program kan kalau itu masih saya levelnya dalam satu kelas di pembelajaran saya. Harapannya nanti program itu bisa masuk lagi ke program sekolah. Dan ini saya juga kemarin mengadopsi Pak, kebetulan di sekolah saya ditunjuk sebagai piloting sekolah anti korupsi dari dinas dan inspektorat dan KPK. Dan ini kebetulan juga saya diangkat sebagai ketua pelaksananya. Dan itu prinsip-prinsip dari pembelajaran Ki Hajar tadi saya masukkan di situ. Dan pada kesempatan kali ini kami mengangkat tema sandal kejujuran. Nah, itu bukan dari pelajarannya tapi dari keberpihakan ke anaknya. Dan mulai kami masukkan karena banyak keluhan anak karena di sini saat masuk kelas ke masjid maupun aktivitas yang lain banyak menggunakan sandal dan banyak sandal yang hilang. Terus anak banyak yang tertukar diambil. Akhirnya anak harus beli lagi, terlapor orang tua, banyaknya kasus seperti itu. Akhirnya kita membuat sebuah sistem yang namanya sandal kejujuran. Jadi nanti bagaimana sandal itu diatur pemakaiannya, terus akhirnya kita seragamkan warnanya Pak, tingkat-tingkatan itu. Dan dalam pelaksanaan itu pun kita ambil ketua kelas Pak. Jadi anak kita libatkan, jadi tidak semata-mata kita dari guru buat aturan ini jering, tapi kita buat kesepakatan bersama, kesepahaman bersama. Ya nanti yang melaksanakan sama-sama itu baik dari anak, guru, bahkan kemarin orang tua kita undang Pak untuk buat kesepakatan itu. Akhirnya ada support dari orang tua. Jadi kedepannya dalam penggunaan sandal ini kita tidak hanya di sekolah tapi juga menggandeng anak. Harapannya dari sandal bisa mengubah karakter ya, seperti sandal kejujuran ini. Itu karena tadi ada mungkin apa Pak bisa ditunjukkan ya itu. Kalau ini berarti dari proses pembelajaran di kelas tapi dikembangkan lagi dalam sebuah program sekolah malahan ya. Ini SK-nya Pak, ini SK saya sebagai ketua. SK ya. Lengkap juga ini bagus Pak ini. Ini rincian programnya Pak. Ini dalam sebulan terakhir. Serta ini dokumentasi pelaksanaannya. Sekolah jujur ya? Iya, sekolah jujur. Itu implementasi dari kelas, terus progresnya ke depan harapannya bisa mengubah ke program di tingkat sekolah. Gitu ya. Dan harapannya nanti adiknya bisa dicontoh sekolah lain Pak. Iya. Di piloting lah istilahnya. Piloting. Sudah ada semua ini Pak. Nilai-nilai atau dimensi profil pelajar Pancasila juga ada semua. Poin nilai pelajar Pancasila kemarin kita sampaikan juga Pak ke dinas, karena kan dari KPK ada 9 nilai karakter. Itu bagaimana, karena kan kemarin juga sudah dapat profil pelajar Pancasila. Sedangkan dari Kemdikbud kan mengendaki programnya kan profil pelajar Pancasila. Kalau di sekolah kita misalkan ke depan dari program sekolah jujur sekolah saya ini kita integrasikan dengan proyek profil pelajar Pancasila bagaimana. Akhirnya tetap boleh Mas, yang penting kan itu poin-poinnya kan masuk semua di profil pelajar Pancasila. Lengkap Pak.
Ya, semoga nanti ini berarti sudah masuk ke ranah ke depan ini ya, program ke depan ya. Jadi semoga nanti bisa jadi proyek. Iya. Untuk aksi nyata ya, Pak. Iya. Berarti langkah ke depannya sudah oke ini berarti tidak anu. Terus ini Pak, untuk apa namanya yang berkaitan dengan aksi nyata sudah dimasukkan di LMS semuanya ya kemarin ya, sudah dimasukkan karena kemarin saya juga ngecek gitu, sudah ngecek di aksi nyata yang ada di sana. Selain itu ini Pak yang berkaitan dengan apa namanya portofolio digital. Ya, saya mau di apa panjenengan yang punya seperti apa, terus apakah ada kendala gitu, ada kendala di portofolio digital yang jenengan buat sampai mungkin bisa dipresentasikan Pak. Oke. Nah, iya. Ini Pak, ini mulai dari profil. Iya. Dari sini aja Pak, gampang ya. Ini tadi tampilan awalnya saya buat seperti ini Pak. Terus nanti kami buat menu bar, ada profil, materi. Bawahnya mungkin anu nih Pak yang. Nah ini ya. Ini profil. Ya. Ada menu bar yang lain. Profil, materi, aksi nyata. Ini tugas yang terakhir itu sudah dimasukkan di sini ya. Yang kedua ini. Loading Pak. Apa? Yang lainnya. Nah. Ini ya. Ini yang anu yang kemarin di aksi nyata sudah ada terus ini coba. Sama enggak saya cek kali. Di sini saya integrasikan dari link YouTube ya Pak. Iya, enggak apa-apa. Kita suaranya jenengan ini gitu. Tentang pendidikan tentunya bagian pertama. Nah, yang pertama tentang semboyan diajar. Seperti kita ketahui sejak kecil dulu, sejak SD ini sudah diajarkan 3 semboyan ini yang sangat fenomenal yang tetap diajar, yaitu Ingat Sosok Tulodo, Ingat Jumangun Kasok, dan Tutpuri Handayani. Nah, bagian yang kita tidak tahu bahasa Jawa apa artinya Ingat Sosok Tulodo, yaitu biar nanti ya selalu berteladan atau tulodo. Kali bisa dulu Pak. Iya, nggih. Ini santai tapi yang penting ini saya lihat portofolio digital ini kan luar biasa, ini keren ini. Lengkap, aksi nyatanya sudah ada, profilnya sudah ada, materi ini materi pelajaran atau materi yang ini? Ini materi dari materi yang ringkasan di LMS. Oh, ringkasan di LMS itu. Rencana kami upload di sini. Terus itu semuanya. Ada umpan balik juga ya. Lengkap ini berarti selama proses kemarin sudah sedikit demi sedikit dimasukkan ke situ semua. Ya. Ya cukup. Untuk ini ada kendala enggak Pak untuk yang di apa namanya komponen-komponen yang jenengan tuangkan itu dalam portofolio digital seperti yang sudah ada di materi ya berarti? Ya, dari apa saja itu Pak? Tadi dari tugas, terus dari hasil ruang kolaborasi, terus aksi nyata, terus tadi awalnya kemarin profil dulu ya Pak. Profil dulu ya, profilnya panjenengan ditampilkan ya ini. Beberapa materi-materi yang dari Niku LMS kami salingkan di sini. Situ juga ya. Dimana kalau nanti ada orang lain yang menemukan tidak di LMS tapi bisa menemukan di sini. Ya, untuk orang lain juga biar bisa belajar. Ya sambil untuk berbagi lah ya gitu. Kemudian ini yang portofolio digital udah tidak ada diragukan lagi, ini sudah sesuai panduan, ini sudah jadi semua. Ya. Nah ini yang berikutnya Pak, yang berkaitan dengan posisi diri, peta posisi diri, kemudian nanti pengembangannya apa juga. Ini sebelum ini peta posisi diri yang jenengan kemarin tulis, ya, terus dikumpulkan itu. Saya ingin mendengarkan langsung
yang dengan tulis, yang berkaitan dengan peta posisi diri tadi. Mana tadi Peta posisi poinnya? diri. Iya. Oke, siap. Nah, ini peta posisi diri ini kan ceritakan ulang dari peta posisi diri panjenengan. Oh, dari peta posisi diri nih Pak. Ini ngapunten sebenarnya kan saya program rekognisi dari asesor, terus pengen mendalami ilmu lagi. Ilmu selama ini kan kalau di asesor hanya mengantarkan teman-teman guru penggerak untuk jadi guru penggerak. Cara-caranya kunci-kuncinya ini Ini ya. aja. Kayaknya hanya Ya. tahu syarat dan kuncinya di sana. Tapi di sini saya pengen kembali mendalami lagi Pak ilmunya itu dari yang hanya teori seperti itu. Saya ingin ikut di guru penggerak ini akhirnya bisa nanti kedepannya bisa mengembangkan benar-benar bisa mengimplementasikan tidak hanya teoritis seperti yang saya dapat sebelumnya. Itu awalnya seperti itu. Terus selama ini tadi di program yang posisi diri untuk pembelajaran seperti yang saya sampaikan di depan tadi, beberapa ilmu yang saya dapat di awal pendidikan ini sudah saya terapkan baik untuk program di kelas di pembelajaran juga tapi untuk pengembangan program sekolah juga. Tapi terus dukungannya Pak tadi? Dukungan ini kan tadi di program ini sudah mendapat dukungan. Di kelas kan jelas kalau kualitas gurunya ngajar makin bagus, dari sekolah tentu sangat senang dan mendukung. Dan bahkan nanti didukung, saya juga ditunjuk juga saat ini Pak sebagai ketua PKB nanti untuk pengembangan keprofesian guru berkelanjutan. Dan rencananya ke depan dari ilmu yang kemarin di modul 1.2 kan guru harus bisa menggerakkan, guru penggerak harus bisa menggerakkan teman yang lain, bisa tergerak dan menggerakkan. Nah itu ditunjuk itu ke depan kami juga membentuk, sudah di SK kan juga SK untuk apa nih Bu, komunitas praktisi di sekolah. Nah itu yang ke depan yang akan kami kembangkan dan disiapkan. SK-nya dalam proses dan saya juga yang ditunjuk juga sebagai ketua Pak. Jadi kan itu merupakan salah satu support atau dukungan dari sekolah diberi kesempatan untuk mengembangkan ilmu yang didapat. Selain itu Pak, jadi dari apa namanya kaitannya dengan dalam proses transformasi di sekolah ini mohon transformasi tadi Pak dari pembelajaran yang dari pembelajaran yang bertransformasi yaitu kita Pak dari tadi yang saya sampaikan tadi untuk kedepannya dan ini sudah mulai sebenarnya sudah saya mulai saat pandemi kemarin Pak. Kenapa saya ditunjuk lagi sebagai ketuanya untuk pengembangan guru. Transformasinya terutama satu kalau di sekolah kami di pembelajaran digitalnya Pak itu udah mulai, tapi ada kan masih ada guru-guru yang belum banyak menguasai. Ya akhirnya kita lakukan refleksi guru antar teman tadi. Kita buat refleksinya seperti apa, kemampuan yang dimiliki guru seperti apa. Akhirnya kita petakan dan kita tunjuk guru-guru yang mampu itu untuk coaching. Jadi tidak hanya dari saya ataupun JGP yang sudah lulus di angkatan 4, tapi dari teman yang lain akhirnya saling berbagi. Ilmu. Ini dari peta posisi diri panjenengan ya. Jadi kaitannya dengan pengembangan diri dan lingkungan, kemudian ada kepemimpinan di apa namanya pembelajaran, ada kepemimpinan di sekolah dan kepemimpinan di pengembangan sekolah. Ini kan harapannya nanti ada progres yang kedepannya ada sebuah perubahan. Nah ini kemudian kita lanjutkan untuk ini Pak yang kaitannya dengan lembar evaluasi diri maupun kompetensi-kompetensi yang ada berkaitan dengan tadi yang saya sampaikan tadi 4 tadi ya, pengembangan diri dan orang lain, terus ada kepemimpinan berpembelajaran, kepemimpinan di sekolah dan kepemimpinan di pengembangan sekolah ya. Saya kok diceritani pengembangan diri dan orang lain yang ada di sana itu apa saja. Oke Pak, untuk pengembangan diri ya ngapunten. Awalnya itu saya suka lomba Pak. Suka lomba. Ya. Kalau di pengembangan diri dan alhamdulillah sampai saat ini saya dapat penghargaan itu untuk pengembangan diri saya ada 34 penghargaan. Luar biasa ini. Di bidang penelitian, kepenulisan maupun di pendidikan. Nah, tapi saya awal pengen lomba itu hanya sebenarnya untuk memotivasi anak. Kalau gurunya bisa juara,
anaknya juga harus bisa. Anaknya seperti itu. Mensupport contoh lah ya. Memberi contoh dulu, teladan dulu, dengar sosok dulu. Dan akhirnya nanti anak bisa termotivasi. Dan itu alhamdulillah sejak saat saya di sekolah ini Pak, di tahun 2011 itu mulai ditunjuk sebagai pembimbing lomba. Sampai saat ini lebih dari 100 piala maupun penghargaan untuk anak Pak. Ya. Selain yang dari saya sendiri ada 34, untuk anak sudah lebih dari 100-an Pak. Itu kalau pengembangan ke anak. Nah sedangkan ke teman-teman tetap tadi saya ditunjuk anak dari koordinator PKB, jadi tetap bentuk coaching ke guru-guru yang lain itu juga saya. Nanti saya minta apa video yang tadi juara tadi ya. Oh juara boleh ya? Boleh. Ya juara ini jenengan ini Pak juaraku. Artinya gini. Motivasi anak itu termotivasi dari gurunya apa yang dia lakukan. Jadi ada ketertarikan panjenengan dan anak dalam pengembangan diri, anak otomatis akan termotivasi untuk berkembang. Jadi yang kaitannya dengan pengembangan diri. Nanti kalau itu belum banyak ini. Udah usah disebutkan satu persatu pakai video kan. Bagus. Dibuatkan video ini Pak. Iya. Oke, niki ngapunten untuk pengembangan diri juga ke orang lain ya Pak, ke guru. Ya guru. Khususnya kita juga sering dipanggil Pak sebagai narasumber biasanya di sekolah-sekolah maupun di instansi baik dari Kemdikbud maupun di instansi yang lain. Untuk memberikan berbagi ilmu lah ya. Bagaimana kiat-kiat dan kiat-kiatnya di sana. Terakhir kemarin tanggal 10 kita diundang ke Undip. Berkaitan saya sampaikan juga tadi bahwa pembelajaran karena di Undip sedang mengadakan seminar. Itu kemarin itu temanya potret pendidikan Indonesia masa depan. Nah, poin yang saya sampaikan juga itu tadi poin bagaimana program Kemdikbud isi pendidikannya, ada guru penggerak ini seperti apa. Dan saya cuma memotivasi Pak, di Undip kan tidak jurusan pendidikan. Saya tawarkan siapa yang pengen jadi guru, pokoknya dengan kualitas yang tinggi, itu kualitas guru harus bisa tinggi juga. Ya. Jadi kan sekarang jadi guru kan bisa. Kadang kan kalau kita survei Pak ngapunten kalau di pendidikan itu kebanyakan anak tidak lolos pilihan 1 pilihan 2. Itu kan beberapa paradigma lama. Sekarang paradigma baru kan ada. Sekarang kan untuk program PPG yang baru kan juga dari semua jurusan yang penting linear nih Pak. Dari tidak harus dari pendidikan. Maka kemarin saya tawarkan juga di Undip. Jadi ya istilahnya kan belajar berbagi dan berkolaborasi. Kemudian yang berikutnya untuk kepemimpinan dalam pembelajaran, Pak. Nah, kepemimpinan dalam pembelajaran, khususnya kan saya sebagai guru jelas harus bisa mengelola kelas seperti apa nih Pak? Dengan prinsip-prinsip Ki-Hajar yang sudah saya sampaikan di depan tadi. Dari kepemimpinan pembelajaran, jadi saya sudah mulai mengelola pembelajaran itu, prinsip-prinsip yang ada sudah mulai saya masukkan. Nah, sebelumnya seperti yang saya ceritakan tadi, targeting menyampaikan materi IPA seperti apa. Kita memperhatikan. Jadi sekarang sudah cenderung masuk berpihak kepada siswa ya. Sudah mulai cenderung masuk berpihak kepada siswa itu sudah mulai kami masukkan. Yes. Dari menjadi contoh sudah, kemudian berpihak pada murid sudah, ini itulah luar biasa ini dari Pak Mul ini. Untuk kepemimpinan pembelajaran ada kepemimpinan di sekolah Pak. Di sekolah. Kepemimpinan di sekolah yang ada di SMP, IT, PAPB ini tersendiri. Kalau kepemimpinan di sekolah Pak, kebetulan saya ditunjuk sebagai wakil kepala bidang kurikulum Pak. Jadi insya Allah tidak melakukan lagi dua jadwal buat jadwal terus jadwal macam ngatur guru yang agak kurang beres bagaimana cara menangani itu secara tidak langsung udah dididik gitu ya. Tidak ada kurang-kurang sudah warak lah jadi sudah kenyang dengan tidak hanya sekedar membuat jadwal tapi bagaimana mengatur guru ini dari sana sini jadwalnya. Tadi yang saya ambil dari kemarin di Pak perlatihan di LMS itu tentang direfleksi diri Pak. Tadi yang saya sampaikan akhirnya kan kita buat pemetaan, tidak hanya kita sing ngapunten bengak-bengok terus ya bener nontoni
tapi kita yang ngasih materi terus. Tapi Iya. kalau kita guru yang lain kita kasih kesempatan, kita kasih peluang, insya Allah mereka juga akan lebih tertantang. Dia Iya. tertarik. Itu dibentuk refleksi diri yang coba saya terapkan di itu Pak, di kepemimpinan Pak. Ketika mengalami Pak, ini cerita aja Oke. ya. Kendala yang paling jenengan alami pas mengatur, membuat jadwal, mengatur ini dan sebagainya apa Pak? Bisa cerita ini Pak? Nggih, kalau kendala itu kan kita di sekolah swasta Pak, itu satu yang paling terkendala itu kita di guru yang GTT Pak, tidak tetap. Kadang kan masih iya. ngajar di sini, di sekolah yang lain Nah, juga. ngajar, ya. Nggih, itu kita satu di penjadwalannya yang kadang ribet, jaluk request jadwal setelah dianu ada perubahan dari sana berubah. Dan setelah dijadwal terkadang masih ngapunten sering datang terlambat karena alasan ngajar dari sana, kegiatan di sana. Iya. Tapi kita kan padahal nggak tahu benar di sana apa enggak. Iya. Itu yang kendala yang kita Kendala temui, iya. terutama di situ Pak. Sama kalau masalah IT itu insya Allah nggak masalah ya. Itu tadi guru-guru yang masih seperti itu di penjadwalan. Iya. Wis dijadwal ke tenanan. Iya, padahal wis request dhewe. dhewe. Request dhewe ya sudah ini. Iya, kendala. Ya semoga nanti ada perubahan nanti ya ke depan, artinya ya memang ketika kita mengajar tidak sesuai dengan jam yang ada di sana, kita sudah memberikan peluang ngajari beliau kalau ada di tempatkan aja masih seperti itu. Ini yang berkaitan dengan pengembangan atau kepemimpinan yang ada di sekolah sebagai kurikulum ya suka duka menjadi kurikulum yang memang itu pasti kaitannya dengan jadwal di awal tahun pasti itu. Ada surat tugas juga macam-macam gitu. Nah sekarang kaitannya dengan di sekolah ini Pak, pengembangan di sekolah. Jadi kepemimpinan kaitannya dengan pengembangan sekolah itu. Ya tadi ini Pak, program yang terdekat ya Pak, yang terbaru tadi yang saya sampaikan tadi Pak. Saya ditunjuk sebagai koordinator tim PKB dan ini sebagai koordinator sekolah jujur sekolah saya. Intinya mengimplementasikan pendidikan anti korupsi dan tentu yang nanti ke depan akan saya integrasikan di program profil pelajar Pancasila itu gimana biar masuk ke pendidikan anti korupsinya nih. Ini mungkin dari panjenengan sendiri, kompetensi diri yang akan dikembangkan kira-kira apa Pak ini dari jenengan yang saya jujur bahasa Inggris Pak. Oh bahasa Inggris. Dari dulu bahasa Inggris agak kurang. Walaupun alhamdulillah dari Kemdikbud sudah diberi kesempatan untuk studi di luar negeri short course, tapi tetap saya masih merasa kalau untuk speaking di bahasa Inggrisnya kurang ya. Nah pengembangannya karena kan tadi saya di depan juga nyampaikan untuk ke depan membimbing anak-anak ke tingkat internasional. Nah itu harapannya kemampuan bahasa Inggris yang bisa lebih lagi. Itu ya, dengan bahasa Inggris. Di bahasa Inggrisnya. Mungkin ada yang lain Pak? Bahasa Inggris, terus? Utamanya bahasa Inggris sama peningkatan ini Pak, pendidikan berbasis STEM Pak. Oh itu yang jadi minat saya di pembelajarannya ya. Jadi di pembelajaran nanti yang berbasis STEM ya. Bisa kenapa kok ngambil itu? Nah karena kan saya guru sains, jelas sekarang yang lagi tren di sains itu kan tentang STEM, dan ada segi art dan lain sebagainya yang masuk ke pembelajaran di sana ya. Nah, di sana sekaligus ini di STEM kan ternyata tadi di proyek sains yang saya ceritakan di depan, kemampuan anak tidak hanya di sainsnya bisa masuk ke situ akhirnya kan ada segi art dari seninya ada ya, dari sini matematiknya, dari engineeringnya, terus teknologi atau pengetahuan dari selain sains bisa masuk dalam satu pembelajaran. Pembelajarannya dari situ ya. Terus kompetensi diri yang kaitannya dengan sekolah Pak? Di tadi Pak, manajemen sekolah Pak khususnya di kurikulum yang baru ini kan kita butuh banyak belajar. Khususnya kurikulum Merdeka sekarang dari Kemdikbud kan programnya banyak webinar modelnya. Kalau dulu kan diundang, kurikulum yang sebelumnya Grika 13 diundang. Nah sekarang harus banyak kemandirian. Nah itu peningkatan di bidang kurikulum Merdeka ini karena baru setahun berjalan, itu yang perlu kita update lagi Pak. Berarti ini ya istilahnya panjenengan memang berkeinginan untuk memajukan atau pengembangan diri melalui pengimplementasian kurikulum Merdeka. Kurikulum. Jadi yang pertama tadi adalah kaitan dengan bahasa Inggris. Dengan akan
raih, kemudian adalah di pembelajarannya STEM, STEM, kemudian ini di tingkat sekolah di sekolahnya kurikulum kurikulum merdeka. Iya sudah pas semua itu satu garis. Iya. Terus untuk yang apa namanya ke pengembangan sekolah Pak, yang pengembangan sekolah, kemudian di pengembangan sekolah kaitannya dengan kompetensi diri Pak dengan berkaitan dengan kompetensi ya Pak. Selain tadi yang udah saya sebutkan Pak, saya sebenarnya itu punya mimpi suatu saat sekolah ini menjadi sekolah berbasis riset Pak. Oh, sekolah berbasis riset. Karena berbagai bidang di bidang lomba yang saya sampaikan ke anak, harapannya kedepannya itu bisa di sini tuh ada satu kelas khusus untuk yang sekolah kurikulum berbasis riset. Jadi nanti untuk menyeleksi anak-anak ataupun yang dari SD masuk ke sini, kedepannya udah bisa siap untuk lombanya di tingkat internasionalnya itu tadi. Jadi untuk menghadapi lomba kita sudah menyiapkan dalam satu kelas begitu. Jadi sehingga nanti ketika mencari tim tidak kesulitan tinggal ngambil gitu ya. Tapi itu kan juga butuh proses. Ada proses ya. Jadi ya semoga nanti impian panjenengan atau istilahnya harapan panjenengan ke depannya bisa tercapai. Terus dari apa yang sudah panjenengan ceritakan pada saya, ya yang jelas kita belajar bersama, berbagi ilmu dan berkolaborasi dalam setiap langkah-langkah kita bersama. Nah, terakhir Pak, Yun Sewu ini, selama kita ngobrol dari tadi selama 3 jam ini, ya baik dari yang tidak masuk video maupun yang masuk video selama 3 jam mungkin lebih nanti ya. Siap. Kira-kira apa Pak yang jenengan apa namanya yang jenengan rasakan, apakah ada sebuah apa namanya pembelajaran itu jenengan punya ide di sesi pendampingan ini Pak ya. Atau panjenengan ada perbaikan atau ada perubahan apa ya, fokusnya di pendampingan Pak. Saya fokus yang pembelajaran tadi Pak, yang berpihak kepada siswa. Itu dari masukan dari Pak Pati dan saat kemarin juga Lokakarya dan dari LMS, khususnya pendampingan dari Pak Pati itu kita udah benar-benar mulai tergerak dan mengimplementasikan tentang itu pembelajaran yang berpihak pada siswa. Itu kita pola lama yang kadang menginginkan anak semua bisa pinter IPA dapat 100 itu udah mulai terkikis. Sekarang kolaborasi ya, karena anak setiap punya kodratnya sendiri-sendiri yang gampang sesuai harus kemampuannya. Sesuai kemampuannya. Ya, jadi berarti ada sebuah apa namanya perubahan lah ya Pak. Ya kita harus bersyukur bersama-sama melalui apa namanya program ini, semoga nanti bisa berpihak pada siswa. Ya, terus selanjutnya juga sudah melaksanakan sebenarnya, mungkin tapi dia tidak merasakan. Sudah melaksanakan tapi belum merasakan. Padahal sudah. Ya contohnya, jenengan ing ngarsa Sung Tulodo, jenengan sudah menjadi juara dari 34 kejuaraan. Ya, anak-anak juga tergerak, dia juga juara. Itu kan sudah ing ngarsa Sung Tulodo. Nah, di depannya panjenengan sebagai seorang bapak, sebagai seorang pemimpin, seorang guru, itu kan harus bisa namanya dalam proses pembelajaran kita bersama-sama dengan filosofi belajar Nusantara. Kenapa kita harus mengambil filosofi yang lain? Ternyata kita mempunyai Bapak Menteri pertama kali, Menteri Pendidikan di zaman era Soekarno, Presiden Soekarno aja sudah dapat. Sedangkan di Finlandia sendiri yang digunakan Tio KHD ini. Ya gitu. Sebenarnya itu Pak intinya. Hanya kita kadang-kadang kan kalau produk kita sendiri kurang percaya diri. Jadi sekarang mulai dimantapkan bersama-sama. Yang produknya Dewi pakai orang lain, paling kita ngambil dari sana. Padahal itu produk kita sendiri. Akhirnya kita galinya. Dengan penggalian ini ya semoga nanti ada sebuah perubahan. Dengan bergerak dan menggerak. Ini yang kaitannya dengan sebagai guru penggerak nanti harapannya itu Pak. Memang tantangannya tidak mudah. Yang jelas saya mohon
kolaborasi panjenengan dengan kita bersama-sama, semangat ya, apapun nanti rintangannya ya bareng-bareng kita hadapi ya, istilahnya itu kita harus bisa menyesuaikan diri karena kita masih 1 bulan Pak, nanti ini harus berjalan 6 bulan 6 bulan dan baru awal baru awal ya. Saya kira itu mungkin ada yang disampaikan terakhir Bapak kaitannya dengan pendampingan individu ini. Alhamdulillah Pak, terima kasih sekali Pak atas kerawannya berkenan mendamping dan mengarahkan kami Pak. Depan kami tetap mohon bimbingan terus dan arahnya dari Pak Parti. Dan kita berdoa bersama semua ini bisa berjalan lancar. Amin. Dan harapannya bisa mengubah baik pola pikir saya sendiri, kedepannya bisa ke teman-teman dan akhirnya membuat iklim sekolah ini yang benar-benar berpihak kepada siswa. Iklim yang berpihak kepada siswa. Oke, siap. Terima kasih Pak Mun, semoga sehat selalu. Saya tutup ini untuk video yang kali ini. Semoga bermanfaat nanti penyebaran luas kepada halayak. Amin. Kita berbagi tidak hanya dengan cara tapi dengan sesuai dengan zamannya. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah selesai.